Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, nama saya Rida Fatul Aqso dengan NIM 1240501104017. Di sini saya akan membahas topik terkait teknik penulisan berita dan artikel ilmiah sebagai tugas UTS mata kuliah jurnalistik yang diampu oleh Ibu Dr. Vita Fathur Rohmah, MSI. Yang pertama ada pengantar dari video ini. Jurnalistik adalah kegiatan mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi kepada publik melalui media massa. Sejarah jurnalistik dimulai dari media cetak seperti koran, kemudian berkembang di radio, televisi, hingga sekarang yakni menjadi media digital. Jenis media jurnalistik meliputi media cetak, elektronik, dan online. Di era informasi yang serba cepat seperti sekarang, kemampuan menulis berita dan artikel ilmiah menjadi sangat penting. Berita adalah laporan terkini tentang fakta yang penting atau menarik bagi khalayak, sedangkan artikel ilmiah adalah tulisan yang berisi ide dan hasil pemikiran melalui proses penelitian yang sistematis. Namun, seringkali masih banyak kesalahan dalam menyajikan informasi. Misalnya, berita yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik bisa menimbulkan disinformasi, sementara artikel ilmiah yang tidak sistematis bisa mengurangi validalitas akademiknya. Oleh karena itu, memahami teknik penulisan berita dan artikel ilmiah bukan hanya tentang menulis, tapi juga tentang bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Dalam penulisan struktur berita, biasanya menggunakan struktur piramida terbalik. Dalam penulisan berita, piramida terbalik artinya informasi yang paling penting diletakkan pada awal sebuah berita, dan semakin ke bawah berita yang disajikan itu semakin tidak penting. Struktur ini memudahkan pembaca dalam memahami inti berita dengan cepat dan memudahkan editor untuk memotong bagian yang kurang penting. Contohnya, seperti pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara di wilayah timur Ukraina pada Kamis pagi. Serangan ini menyebabkan sedikitnya 10 orang tewas. Nah, di situ bagian penting dari sebuah berita ditonjolkan, jadi membuat para khalayak ini menarik untuk membacanya. Kemudian dari penulisan berita ini kita harus mengetahui bagaimana gaya bahasa jurnalistik itu. Bahasa jurnalistik ini harus sederhana, lugas, objektif, dan faktual. Dan kita harus bisa menghindari kata-kata yang emosional atau berlebihan. Nah, kemudian kalimat pendek juga disukai agar mudah dipahami oleh para pembaca. Kemudian dari kedua tersebut kita juga harus memahami jenis-jenis lead. Ada beberapa jenis lead yang bisa digunakan. Yang pertama ada lead ringkasan, yakni berisi inti berita agar mudah dimengerti oleh para pembaca. Kemudian lead bercerita yang naratif dan mengalir gitu, agar menarik minat para pembaca. Kemudian yang ketiga, lead kutipan menggunakan pernyataan narasumber seperti dari Raihan, banjir sekitar sini terlihat sangat parah, misal seperti itu. Kemudian lead bertanya, memancing rasa ingin tahu kepada para pembaca. Tadi kita sudah membahas terkait penulisan berita, kemudian teknik penulisan artikel ilmiah. Artikel ilmiah memiliki struktur yang sistematis, yaitu yang pertama ialah judul. Judul ini kita harus menuliskannya dengan jelas dan mencerminkan isi dari artikel tersebut. Kemudian ada abstrak, ringkasan singkat dari artikelnya. Kemudian pendahuluan, yakni ada latar belakang, rumusan masalah, fokus masalah, manfaat, dan lain-lain. Kemudian ada metode, cara penelitian dilakukan. Kemudian ada hasil dari pembahasan, temuan, dan analisis. Yang terakhir yang pasti ada kesimpulan dan daftar pustaka. Jadi intinya, artikel ilmiah ini harus mengikuti kaidah akademik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mungkin saya akan memberikan contoh isu seperti pemberitahuan tentang gangguan AI.
gangguan AI dalam perjurnalistikan. Di suatu sisi, AI ini bisa mempercepat produksi berita. Tuh. Tetapi di sisi lain juga perlu dijaga akurasi dan etikanya. Sedangkan artikel ilmiah tentang topik ini bisa membahas dampak AI terhadap kredibilitas media. Jadi penguasaan teknik penulisan berita dan artikel ilmiah ini sangat penting, terkhusus bagi mahasiswa KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, baik untuk dunia jurnalistik maupun akademik. Dengan teknik yang tepat, kita dapat menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kata kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.